Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu berharap keadaan kalian hari ini benar-benar dalam kondisi yang sehat, kondisi di mana kalian penuh semangat. Kenapa? Karena hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, tapi sebelum melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Ya? Baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Belum pernah. Artinya ini pertama kalinya ya untuk kalian. Baik, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian dari konseling kelompok itu apa. Kemudian yang kedua, tujuan dari konseling kelompok ini itu apa. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui itu ada apa saja. Nah, kita akan coba pahami satu persatu ya. Sudah siap untuk mendengarkan, berusaha memahami apa yang akan Ibu paparkan? Oke, yang pertama, tentang pengertian konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini adalah suatu layanan konseling. Nah, konselingnya ini adalah konseling perorangan, tetapi dilakukan dalam suasana kelompok. Begitu. Tujuan dari konseling kelompok ini apa, Bu? Tujuannya itu dibagi dua anak-anak. Yang pertama ada tujuan umum. Nah, tujuan umum dari konseling kelompok ini adalah untuk mengembangkan kemampuan pada diri individu atau klien atau siswa untuk mampu berkomunikasi, mampu mengembangkan kepercayaan dirinya, mampu menjadikan kepribadiannya itu lebih positif, mampu mengembangkan minat atau bakatnya, dan yang terakhir itu adalah mampu mengatasi permasalahannya dalam kelompok. Begitu. Nah, tujuan khususnya itu apa? Tujuan khususnya itu adalah yang pertama, untuk membahas topik atau permasalahan yang sifatnya itu aktual ya, dalam kelompok itu dibahas. Yang selanjutnya itu adalah untuk menjadikan atau melatih individu, klien atau siswa untuk dapat berkomunikasi. Artinya dia itu cakap berkomunikasi dengan orang lain ya dalam lingkungannya. Yang ketiga itu adalah untuk mampu menumbuhkan tenggang rasa atau kepedulian terhadap teman sebayanya, seperti itu. Dan tentunya dapat individu ini atau klien atau siswa itu dapat menyelesaikan permasalahan yang permasalahannya ini tuh diselesaikan secara dalam suasana kelompok, begitu ya. Nah, yang terakhir, dalam pemecahan atau mengatasi masalah individu ini, tentunya diharapkan individu ini mampu menyelesaikan permasalahannya atau mengatasi permasalahannya ini secara cepat, secara segera, atau tidak menimbulkan rasa emosi, begitu. Nah, kemudian tahapan-tahapannya itu ada apa saja? Tahapan dalam kegiatan ini itu ada 5 ya, jadi sama seperti pada kegiatan bimbingan kelompok lalu. Yang pertama, tahapan itu adalah tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan ini adalah tahap awal di mana kita akan melakukan suatu perkenalan. Jadi di sini kita saling mengenal satu sama lain, saling mengetahui perbedaan kita satu sama lain ya. Diharapkan nanti kita dapat menghargai, memahami, menerima gitu ya satu sama lain anggota yang ada di dalam kelompok ini. Nah, yang kedua adalah tahap peralihan. Tahap ini adalah tahap di mana tahap
yang menjembatani kita dalam memasuki kegiatan atau tahap inti ya. Nah, yang ketiga adalah tahap inti. Tahap inti ini adalah tahap kegiatan ya, disebutnya tahap kegiatan. Nah, tahap dimana kita akan membahas topik-topik atau permasalahan ya, dibahas dalam kelompok gitu ya. Dan yang keempat itu adalah tahap penyimpulan. Tahap dimana kita mengambil suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas mengenai topik-topik tadi. Nah, yang kelima adalah tahap penutupan. Ini adalah tahap akhir dari kegiatan konseling kelompok ini anak-anak. Nah, sejauh penjelasan Ibu selama ini, apakah dapat dipahami oleh kalian? Jika kalian tidak paham atau belum mengerti, kalian boleh bertanya sebelum kita benar-benar melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Artinya kalian sudah paham ya. Ibu harapkan kalian ketika mengikuti kegiatan ini sama-sama mau menekankan yang namanya menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan tentang apa, Bu? Tentunya kerahasiaan tentang data atau informasi yang kita peroleh. Dari siapa? Tentunya dari teman-teman yang ada di dalam kelompok ini ya. Nah, jadi orang yang tidak mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, orang-orang yang ada di luar sana itu tidak berhak untuk mengetahui apa saja informasi atau bahasan apa saja yang kita lakukan gitu ya selama kegiatan ini. Nah, yang kedua, Ibu harapkan kalian hadir di sini itu adalah atas dasar kesukarelaan kalian, atas dasar itu kemauan diri sendiri begitu ya. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Begitupun sama halnya ketika kalian memberikan pendapat atau ketika kalian memberikan syarat terhadap teman kalian, itu tidak ada paksaan dari siapapun begitu. Jadi didasarkan pada kalian itu ingin memberikan saran atau menanggapi teman kalian itu karena ingin membantu memecahkan atau mengatasi permasalahan yang teman kalian hadapi begitu. Dalam kegiatan pun Ibu harapkan kalian mau berpartisipasi aktif, artinya berkontribusi, memberikan tanggapan, memberikan saran begitu ya. Tapi didasarkan pada norma-norma yang harus kalian terapkan. Norma apa saja? Tentunya saling menghargai begitu ya. Yang kedua, kalian itu tertib dalam memberikan saran atau tanggapannya gitu. Jadi diharapkan dalam memberikan tanggapan atau saran tidak ada kejadian saling rebut begitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini anak-anak. Misal ibu ingin memberikan pendapat atau saran kepada si A. Nah, teman yang sebelumnya itu memberikan izin atau mempersilahkan ibu untuk memberikan saran atau tanggapan. Jadi tidak ada kejadian yang namanya saling berebut memberikan saran atau tanggapan ya. Karena itu dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam kegiatan ini. Begitu. Nah, topik yang akan kita bahas itu tentunya harus topik yang sifatnya kekinian. Artinya misalnya topik yang mendesak saat ini, hangat diperbincangkan, atau misalnya erat kaitannya dengan permasalahan yang memang harus mendapatkan penyelesaian yang segera begitu. Dan karena mungkin jika tidak segera ditangani itu dapat menjadikan kehidupan sehari-hari teman kalian ini menjadi terganggu atau tidak efektif ya begitu. Nah, untuk kegiatan ini berapa lama sih Bu? Nah, untuk lama kegiatan ini itu akan berlangsung selama 40 menit. Jadi ketika kegiatan ini sudah selesai tapi waktunya belum 40 menit, maka kita akan sama-sama mengambil keputusan apakah kegiatan ini akan diakhiri atau akan kita setelah itu melakukan kegiatan yang bisa dimanfaatkan waktunya. Nah, tapi sebaliknya jika kegiatan ini
dalam 40 menit belum selesai, kita juga akan mengambil keputusan sama-sama tentang apakah kegiatan ini tuh akan dilanjutkan di minggu depan atau kita akhiri saja di hari ini. Begitu anak-anak. Apakah sampai penjelasan ibu saat ini dapat dimengerti atau ingin ditanyakan? Silakan. Tidak. Baik, berarti artinya semua sudah memahami apa yang ibu jelaskan ya. Baik. Nah, kita akan memperkenalkan diri kita. Kenapa Bu harus perkenalan? Ya karena kalau kita nggak kenal, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, betul? Nah, baik, kita akan melakukan perkenalan dengan suatu permainan, tapi permainannya ini juga dibarengi dengan lagu. Contohnya seperti ini. Ibu di sini punya bola nih. Nah, nanti ini kan bolanya di ibu. Berarti yang pertama akan melakukan perkenalan itu adalah ibu. Contohnya seperti ini ya. Saya namanya Asni. Saya adalah guru BK, begitu ya. Nanti ibu akan melemparkan ini kepada orang yang ingin ibu tanyakan nama dan dia misalnya dari kelas mana gitu ya. Nah, ibu lempar misalnya ke Nisa ya. Nah, nanti Nisa akan menyanyikan seperti ini, memperkenalkan dirinya. Saya namanya Nisa dari kelas 2B, misal kayak gitu ya. Baik, paham? Paham. Nanti bola ini setelah misalnya dari Nisa akan melemparkan bola ini kepada orang yang ingin dia tanyakan. Jadi bola ini dilemparkan secara bergantian, terserah, tapi tetap tertib ya. Jadi misalnya tidak boleh melemparkan bola ini kepada orang yang sudah memperkenalkan dirinya gitu. Jadi bola ini harus dilemparkan kepada orang yang belum memperkenalkan dirinya. Mengerti? Mengerti. Baik, kita mulai ya anak-anak. Siap?